Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ibu dan bapak sekalian, para kolega, sahabat dan juga para guru-guru saya, izinkan kita masih di akhir dari bab ke-35, yaitu faslun fi darokatir ya'i wa tasmi'. Fasal yang masih menerangkan tentang tingkatan riya dan memamerkannya amalan kita. Tasmi' artinya diperdengarkan, dicerita-ceritakan. Secara singkat, Ahad Selasa minggu yang lalu, ada 3 tingkatan yang telah kita bahas tentang riya. Riya yang pertama, yang paling tinggi adalah riyanya orang munafik. Ya. Yang kedua adalah riyanya orang yang bohong. Ya. Yang ketiga adalah riyanya orang yang menjual ibadah. Ibadah dijual, ya. Kemudian yang keempat, riya yang menjual pura-pura warok, ya, orangnya itu low profile, orangnya zuhud, badannya biasa, pakaiannya biasa, padahal dia kaya. Ini orang mengatakan sumaker, sugih macak kere. Nah, itu juga bagian dari cara mereka riya, biar dikesankan riya. Nah, itu berarti sudah ada 4 tingkatan dan muncul perbuatan-perbuatan yang riya. Nah, para salikin, para sahabat dan jamaah semuanya, izinkan para guru saya meneruskan tentang tingkatan berikutnya. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalihi alladzi yukmilul faraidza bi sunaniha ka itolatir ruku'i was sujud wal i'tidal wal qu'uda yaf'aluhu idza ra'ahun nas wa yatrukuhu idza lam yarahu wa kadzalika yu'addi zakata min azwaji amwalihi walau lan nasu laqtasara 'alal qadri mujziin. Para salikin wayalihu, ya, dan tingkatan berikutnya orang yang riya alladzi yukmilul fardati bisunaniha. Jadi orang yang yukmilu, ikmal, orang yang menyempurnakan, ya, perbuatan atau ibadah yang faraid, yang fardu, dan menyempurnakan wasunaniha dan sunat-sunahnya, ya, dan sunah-sunah itu sempurnakan, ya. Di dalam sholat itu disempurnakan, mulai niat sampai salam itu, rukuk, sujud, i'tidal, tasahud awal, tasahud akhir, semua disempurnakan, baik sunat-sunatnya. Ka'idolatir ruku'i, seperti halnya ketika menyempurnakan dan memperlama rukuk. Ketika rukuk, ya, rukuk lama banget, ya, oke. Warukuk, wasujud dan sujud, wal i'tidal dan i'tidal. Artinya ketika sholat makmum, seseorang itu tidak selalu mengikuti langkah dan gerakan imam. Sholatnya imamnya sudah selesai rukuk, dia rukuk lama. Wah, ini
rukuknya itu orang ini khusyuk banget. Dia khudur dalam melakukan amalannya dan dia melakukan tumakninah. Tapi meninggalkan gerakan imamnya. Nah, memperlambat sholatnya sebagai imam, tidak mengikuti dari memperlambat dia sebagai makmum, tidak mengikuti imam, itu riya. Menurut Syekh Izzuddin Ibnu Salam. Jadi makmum itu harus ngikuti apa? Ngikuti dari imamnya, ya itu. Dan kita masih sering lihat kan, Allahu Akbar. Kalau niat itu imamnya sudah habis surat baru Allahu Akbar. Nah, seakan-akan dia khusyuk banget sampai niat saja lama dan menunjukkan sampai ganggu kanan kiri. Kalau kiri kan ganggu kan, ini gimana sih sebelah ini kok niat saja berkali-kali diulang-ulang, kan ganggu. Nah, padahal dia niatnya adalah istiqmal, dia kamil ya, dia niatnya menyempurnakan, tapi ujungnya riya. Nah, itu nggak boleh di dalam hal sholat, dan ini adalah riya ya. Padahal wa qu'udu yaf'aluhu idza ra'anus, padahal dia melakukan khudur khusyuk di dalam sholat itu yaf'aluhu idza ra'ahun nas, lek didelok menungso. Nah, kalau dilihat manusia dia seakan-akan khusyuk khudur. Wayat rukuhu ila lam yara. Kalau ndak ana uang ya sholatnya padha karo sholat jago mangan ayam jagung, ya kan, sujud belum ndeleh kepalanya, batuknya, hidungnya natak di tempat sujud langsung naik. Kalau nggak ada orang, lek ono uang, kalau ada orang, pateng ya. Wa kadzalika yu'addi zakati min azwati amwalihi, begitu juga kalau dia itu sedekah. Begitu juga kalau dia zakat, harus disaksikan banyak orang. Ya, kita di sini alhamdulillah di pondok ini juga memiliki divisi Elzawa, elektronik zakat dan wakaf. Jadi alhamdulillah ya, zakat wakaf jalan. Tapi seringkali ya kita bukan memohon seperti itu, masih kadangkala tolong diumumkan ya, perusahaan saya zakat sekian, keluarga saya zakat sekian. Lah, ini bagian dari riya. Riya di dalam hal menyempurnakan amalan fardu. Ya, untuk diketahui, walau lan nasu laktasra ala qadri mujziin, tetapi dia juga nggak akan membayar zakat kalau tidak kalau tidak diketahui orang. Kalaupun ya amal zakat malnya itu sekedarnya. Tapi kalau ketahuan orang membayarnya, wah ya ini pondok sana, ini pondok sana. Tapi umumkan ya nanti pondok ini disumbang oleh keluarga ini sekian. Nah, ini bagian dari riya. Tapi dalam hal wajib, kan sholat, ya zakat itu kan fardu karena rukun Islam, tapi dilakukannya dengan riya. Oke. Wa kadzalika yasumtu fis shaim, begitu juga puasa. Anil hibati wal kadzib, kalau dia puasa pura-pura. Hibah wal kadzib itu dihilangkan. Kalau enggak ada orang. Kalau ada orang, ana shaimun. Saya puasa ya, jangan diajak bicara. Ya, dan dia juga enggak mau bohong kalau ada orang. Wa yumsika anin nadhar, dan itu semua dia lakukan itu apa? Karena dia itu juga mengurangi apa? Anin nadhar ya? Matanya jelalatan lah. Pokoknya enggak mau jelalatan lah. Ini haram ya. Ila la yahilu, kemudian dan itu terhadap sesuatu yang halal. Ya, walau lar ya ulama fa'ala sayun min dalik, andekan bukan karena ya dia juga enggak mau melakukan. Buka HP mulut enggak,
Tapi WA-nya ini membicarakan orang lain jalan terus. Nah, ya kan? Kemudian dia juga melakukan ya puasa-puasa, masih lihat film-film yang enggak-enggak, lihat gambar yang bukan-bukan, kan tidak ada yang tahu. Nah, ini riya juga. Dia nggak mau tahu langsung diketahui orang, tapi dia melakukan karena tidak ada orang, itu juga riya. Jadi dia tidak mau goroh, tidak mau namanya ghibah, tidak mau dia matanya memandang sesuatu yang diharamkan kalau ada orang, tapi kalau tidak orang melakukan, maka perilaku ini juga disebut dengan tahapan di dalam orang itu riya. Oke. Saya lanjutkan, para salikin rahimakumullah dan para sahabat-sahabat saya, mohon maaf pada guru-guru saya ingin melanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nafla bima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin wa yalihil mubadaratu ila takbiratil ula wa raf'il yadaini wa ahdhi simalihi yaminihi wa taskini a'dha'ihi la yaf'alu dzalika illa riya walau khala bi sholatihi lam yaf'al syai'an bidzalik. Ini juga sering terjadi. Riya di dalam hal yang kita sering lihat, wajalihu ya al-mubaratu ila takbirul ula, dan dia itu adalah diwujudkan dengan bergegas melakukan takbir pertama. Yang tadi itu memperlambat juga riya, mempercepat takbir ketika salat imamnya belum, itu juga riya. Wah, ini padang banget ya, imamnya belum takbiratul ihram, ini sudah takbir duluan. Nah ini, wah, biar ini saya ahli ibadah. Nah, kira-kira gitu. Ini juga tidak dibenarkan ya, orang yang melakukan fardu tapi dia mendahului. Wa raf'il yadaini, dan dia tahu-tahu sudah menyedekapkan, wa ahdhi simali yaminihi, tangan kanan menyedekapkan di tangan kiri ya, Allahu Akbar. Apalagi dengan segala hormat, Allahu Akbar, tangannya sampai di ketiaknya kan masih ada kita lihat. Padahal ya kalau para orang ahlussunnah itu ya tangan kanan, tangan kiri dipusar, dibelokkan ke kiri sedikit. Ini yang namanya latifatul qalbi. Kalau dalam ilmu Thariqah Naqsabandiyah ya, pas di sini dibelokkan kiri aja. Inilah yang namanya kolbun, atau biasa orang menyebut jantung. Ya, ada tangannya tegak juga boleh, ya, tangannya di tengah juga boleh, tangannya di atas dada di latifatul akhfa juga boleh. Ini kan khofi akhfa boleh. Itu semua mazhab 4 itu bermacam-macam ketika sedekap takbiratul ihram. Tapi pincinya jangan mendahului dari imam ya. Wa taskinu a'dha'i, dan tangannya itu kemudian diam, itu juga asal itu mendahului imam, itu namanya riya. La yaf'alu dzalika illa riya, dan seseorang itu melakukannya ditujukan untuk riya, hanya dikesankan, oh ini khusyuk bener ya sholatnya. Walau habis sholatika lam yaf'al syai'an min dzalik, kalau sudah sendiri juga nggak melakukan itu kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang ngelado sholat doa belum tuntas, usolli fardhu titik-titik belum, tapi sudah Allahu Akbar. Sering masih kita lihat. Kalau nggak ada orang, tapi kalau ada orang, luar biasa dalam melakukan tumokninahnya dan sebagainya. Jadi itu ya Bapak sekalian, Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Intinya di dalam sholat dan di dalam hal-hal yang fardu pun itu ada unsur riya. Kalau kita itu tidak hati-hati di dalam mengamalkannya itu. Wa yalihil mubadaratun ila shaffi awal ayyaminil imam wa ikramidz dhaib fauqa ma yastahiqun. Tingkatan berikutnya, ini yang keberapa ya? Jadi 4, 5, 6, 7. Tingkatan ke-7 yaitu adalah wa yalul mubaratu ila shaffil awal. Hebat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
langsung lari. Dia di belakang Jumat gitu. Begitu qomat langsung lari ke shaf awal. Loh, kalau mau shaf awal itu mengapa kok masih nunggu khutbah baru datang? Kalau enggak ya sebelumnya Jumatan udah duduk di depan itu. Untuk apa? Kesannya Pak Ik itu adalah selalu di depan kalau sholat. Jadi jangan ganggu. Ini orang di belakang, tahu-tahu menyibakkan tempat duduk orang, maju. Oh ini Pak Ik maju sholat tempatnya. Ini juga riya. Jadi ini juga godaan riya itu banyak ya. Ila shafil awal ayyaminil imam, bahkan dia di belakang kanan imam. Teorinya kalau laki itu kan di belakang kanan. Ya, kalau ada imam ada ini maju. Kira-kira itu kan. Ini teori kalau orang sholat ya. Ini contoh-contoh yang orang itu riya hanya ingin merebut di belakang imam dan di shaf awal. Kalau memang shaf awal waktu puji-pujian ambil dong. Ini kan masih bisa kita lihat kan, puji-pujian ambilnya di belakang yang masih ada temboknya bersender. Betul nggak? Kita kalau di masjid, kalau lagi puji-pujian itu kan nyari sandaran. Coba lihat orang Indonesia kalau lagi musim haji, carinya mesti cari yang ada sandaran. Ya, baru begitu qomat cari tempat jalan. Nah ini salah satu contoh dari hal yang tidak benar. Wa ikramidz dhaif, ya, dan menghormati tamu itu kadang-kala juga ada unsur riyaknya. Pak, saya mau ke sana. Ya udah, waduh, biasanya menghormati dengan satu ayam cukup. Itu ayam dikasih, kambing dikasih, sapi, sate. Ya, memangnya mulut kita itu lebih dari satu. Ya, lah ini niat fal yukrim dhaifah itu penting, wajib. Tapi kalau fauqa ma yastahiqu dan dia itu adalah melebihi apa yang seharusnya diterima oleh tamunya, itu juga riya. Berat ya, dari orang ikhlas itu berat ya. Maunya baik, kalau caranya nggak baik, setan datang. Oke, ya. Oke, itu cara basa Jawa itu sak madya. Menghormat tamu itu tidak harus selalu mewah, tidak harus selalu wah ini ada tamu, saya belikan kasur baru yang mendut mentul. Nah, padahal sudah ada kasur yang ini juga nggak baik. Ya kita tetap apa adanya sak madya. Namanya niat itu semuanya itu tergantung niat ya. Kalau kita fal yukrim dhaifahnya itu dengan cara yang baik, insya Allah tamu itu juga nggak akan menilai kok. Ya, apa kalau sudah dikasih A, B, C, D makanannya berlimpah-limpah kemudian cerita, nah nanti kalau ke Pak Imam, ke Kiai Imam, Ustadz Imam ke sana itu nanti mesti ada makanannya macam-macam. Nah, kemudian diumumkan kan, tasmi namanya itu, disebarluaskan, itu juga akhirnya kan niatnya itu biar dikesankan, oh kalau ke sana pasti makanannya enak. Ini juga namanya riya, gitu ya. Para salikin rahimakumullah. Satu hal lagi, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa yalu may yura'i bit tatawwi wat tawarru wa ghairu min talabil ilmi fatahassu'i wa mujalasatis sholihin wa ityani majalisil mudzakirina wal wa'idin liyashila bidzalika ila maksiatin man min ma'asyi Allah taala ka'id ya inil ghilmani wan naswani wa ayyuwalla amanatan au qadaan au syahadatan fayahuna fi dzalik kullih. Ini tingkatan berikutnya, yaitu man yura'i bitatawi wat tawaru, yaitu orang yang berbuat riya dengan cara berbuat baik, watawaruk dan warok. Hati-hati loh ya, orang pakaian sederhana itu kadangkala ada unsur riyaknya. Padahal dia maksudnya warok,
Warok itu adalah menghindari sesuatu yang mubah, kemudian opo eneke sederhana warok, mengurangi hal-hal yang tidak pantas warok, tapi itu by design ya. Juga wa ghairu dzalika min ilmi, dan juga hal-hal yang lain termasuk mencari ilmu ya. Rajin mencari ilmu juga hati-hati ya, bisa jadi nanti kita riya ya. Wal tahassu', dan merasa dia itu adalah khusyuk ya, wa mujalasid sholihin, dan dia itu adalah bermujalasah dengan para sholihin. Wah ini Pak, ini kalau duduk selalu di hadapan kiai itu juga riya loh. Kadang orang kan, ya maaf ya, subhanallah, astagfirullah, saya banyak orang dan kita mungkin nilai, makanya orang yang paling merasa penting itu kan banyak. Saya kalau lihat ya teman-teman saya, astagfirullah kalau saya salah, dia itu kalau ada tokoh selalu duduk di sampingnya, selalu ingin difoto. Kalau ada kiai, ustadz, habaib, duduknya selalu di sebelah. Habis itu difoto. Habis foto 3 kali, duduk sholawat 5 kali, pindah ke tempat lain. Yang penting sudah duduk bersama tokoh. Kira-kira ada nggak ya seperti ini ya? Orang yang merasa penting, yang dia selalu ada foto dengan tokoh ini, kiai ini, habib ini, ya menteri ini, menteri itu. Rasanya kok banyak ya seperti ini ya. Yang penting sudah foto. Nah, ini adalah bagian dari apa? Wa mujalatis sholihin. Dia pura-pura orang menjadi soleh karena dia ingin foto tadi. Wa'id yani majalis mudzakir, dan di mudzakirin, dan dia juga hadir di dalam majelis-majelis zikir, wal wa'idina, dan dia juga zikir dan panasihat. Liyasila bidzalika maksiatin min ma'asillahi ta'ala, masalah agar dikesankan saya itu bukan ahli maksiat, hanya itu aja. Tapi konco saya, teman saya itu ahli ibadah, ahli zikir, ahli mujalasi sholihin, dia ikut taklim, tapi kesannya tidak mungkinlah orang itu ahli maksiat. Tapi setelah itu maksiat. Nah, itu ya. Masya Allah ya, kitab ini nguji kita ya. Nah, apa biasanya yang dia maksiatkan? Orang seperti Ka'idyanil Ghilmani wa Naswani, dan dia itu biasanya adalah mendekati anak-anak muda dan perempuan. Wah ini alim lah banyak orang. Kalau tidak ada orang, oke. Ya, maaf ya, saya bukan siapa-siapa, tapi ini menjaga kita ya. Jadi dia melakukan tadi ya namanya berbuat baik, berbuat warok, mencari ilmu, khusyuk, dan dia mujalasatus sholihin, itu bisa dikesankan bukan ahli maksiat aja, tapi setelah itu adalah maksiat. Wa ayyuwalla amanatun au qadaan ya au syahadatan, dan itu semua akan dia itu seakan-akan wah orang ini hebat, kasih amanah dong, naik pangkat dong, itu temennya kiai-kiai kok, temennya para habaib kok, dah itu orang baik, dah naik pangkat. Nah, ya kan? Ya, wa anna yuwallu amanah, biar diberi amanah, au qadaan au syahadatan, dan untuk disaksikan bahwa dia itu adalah orang baik. Fayahunu fi dzalika kullihi, maka dengan demikian maka ia berkhianat dalam semua hal tersebut. Jadi dengan demikian tingkatan yang berikutnya setelah munafik tadi, setelah kadzib, maka ada khianat, termasuk adalah tingkatan dari apa? Dari orang riya. Gitu ya. Para salikin rahimahullah, itu saja yang kita bisa kaji pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi pegangan kita, dan kita mampu membersihkan hati kita dalam bermuamalah, baik itu dalam urusan
tolong menolong, ini kadang-kadang godaan banyak, dan juga menjalankan hal-hal yang wajib. Dan itu semua baik yang ibadah mahdhah wal ibadah khairu mahdhah. Itu semua adalah sebaiknya kita belajar agar kita tidak riya. Nah, ini kira-kira 2-3 pertemuan lagi riya sudah kita bahas. Insya Allah kita akan meningkat pada kajian berikutnya di dalam kitab yang sama, judulnya tentang ikhlas. Setelah riya, ikhlas. Riya dengan berbagai macam, maka ikhlas, bagaimana ikhlas dan sebagainya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Alafu minkum, terima kasih atas segala perhatian dan ngaji kita bersama. Semoga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.